Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Mahadika, 23 2022 032 dari program studi teknik geodesi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengolahan data pengamatan GNSS statik pada mata kuliah survei GNSS. Sebelum kita melaksanakan pengolahan data, yang pertama yang perlu dilakukan yaitu kita harus mendownload jaring kontrol geodesi atau CORS. Untuk itu kita bisa mendownloadnya di sistem BIG yaitu srgi.big.go.id seperti di layar. Kemudian kita pilih aja menu layanan jaring kontrol geodesi. Oke, jadi di sini sudah nampak pilihan jaring kontrol geodesi. Di sini kita langsung saja pilih stasiun CORS. Kemudian cari area pengamatan kita. Karena pengamatan kita dilakukan di Institut Teknologi Nasional yang otomatis di area Bandung, maka course yang kita butuhkan yaitu yang pertama itu di area Lembang, Soreang, dan Sumedang. Setelah kita login, pastikan kotak yang diberi nomor ini berubah warna menjadi hijau yang menandakan data tersebut bisa kita download. Untuk memudahkan pendownloadan, kita ubah format DOY ini menjadi ke format tanggal. Unduh data sesuai dengan hari pengamatan yang telah kita lakukan sebelumnya sesuai tanggal. Untuk data ini diperbarui 2 hari sekali oleh sistem SRGI-nya. Kemudian kita cari data yang sesuai dengan pengamatan kita. Kita menemukan tanggalnya, kemudian diklik, maka akan masuk ke keranjang. Kemudian klik lanjut ke keranjang. Maka di sini akan ada hasil data course yang sebelumnya telah kita pilih sesuai dengan tanggal. Kemudian kita klik unduh saja. Nah, sebelum kita mengunduh, kita harus mengisi kuesioner. Di sini kita akan mengisi dengan pengamatan. Kemudian pilih continue. Setelah itu maka akan keluar data survei yang harus kita lewati sebelum kita mengunduh. Sini kita isi saja dengan poin-poin yang terpenting. Dan setiap pengunduhan data course itu melewati tahapan survei seperti ini. Dan isi semuanya sampai nomor 11 sesuai dengan penilaian kita selama menggunakan layanan dari sistem srgi.big.go.id. Apabila data ini sudah terisi semua, maka
Kita langsung klik finish. Maka secara otomatis downloadan data course. Oke, selanjutnya kita setelah mendownload data course di website SRGI, selanjutnya kita akan mengkonvert hasil data pengamatan GNSS yang telah kita lakukan di praktikum kali ini. Yang pertama yaitu pilih filenya pada menu open. Untuk mengubah bentuk file ini dari dalam bentuk Prinix. Kemudian cari data yang telah kita ekspor dari alat ke laptop. Di sini ada 3 data yang diamati dari 3 receiver yang berbeda. Kita lakukan yang pertama itu pada receiver yang pertama kali dan masukkan file data ZHD ini. Kemudian klik open. Ketika kita menginstal software High Target Geomatic atau HGO-nya, jadi otomatis software ini akan ikut terinstall. Selanjutnya kita tentukan output foldernya. Di sini saya akan sesuaikan dengan dimana data tersebut dimasukkan sebelumnya. Kemudian pilih versi yang akan digunakan. Di sini saya akan memilih 3.02 dan kemudian untuk sistemnya GPS, GLONASS dan lain sebagainya diaktifkan. Kemudian sebagai nama titiknya kita di sini beri nama titik sesuai BM yang kita amati. Karena di sini saya memasukkan data pertama yaitu ITN 24. Kita beri nama sebagai tanda namanya. Kemudian untuk antena height-nya atau ketinggian antenanya kita setting di 1,5. Dan di sini di menu measure to kita tentukan dari mana pengukuran ketinggian alatnya. Di sini kita sudah tentukan. Kemudian untuk antena 6-nya kita sesuaikan dengan yang telah ada. Kemudian klik convert dan tunggu hingga proses selesai. Di sini kita lihat setelah data diekspor maka akan ada kedua data yaitu dengan tipe 240, di mana tipe ini yang nantinya kita akan lakukan pengolahan di software. Oke, setelah kita membuka aplikasi Treble Business Center, kemudian kita pilih New Project. Maka akan keluar tab seperti ini, kemudian klik langsung aja OK.
Tunggu hingga layar project muncul. Selanjutnya yaitu kita klik gambar project setting atau gambar gear seperti pada toolbar di atas ini. Maka akan muncul command seperti pada di layar. Kemudian kita tentukan koordinat sistemnya, yaitu dengan memilih klik koordinat sistem, kemudian change, dan pilih koordinat sistem zone. Karena di sini saya sebelumnya sudah menggunakan koordinat sistem, maka kita klik aja, sesuaikan dengan area pengamatannya masing-masing. Kemudian klik finish. Kemudian pada tabel sebelah kiri kemudian pilih change lagi, dan atur geoid modelnya yaitu none, dan pastikan semua data-data ini sama. Kemudian pilih baseline. Baseline processing, kemudian pilih satellite. Pastikan seluruh data satelit ini tercentang, yang berarti menandakan itu nantinya akan kita proses. Kita lihat di Galileo ini masih belum tercentang, maka kita klik Alt saja untuk mencentang semua data satelit. Pastikan di Beudo, kemudian QZSS, pastikan semua tercentang. Selanjutnya tinggal langsung saja klik OK. Kemudian untuk kita mengimport datanya, pilih file, pilih home, pilih import. Kemudian cari folder tempat menyimpan data tadi pengamatan yang sudah di-convert ke Rinex. Untuk memastikan data Rinex itu bahwa data tersebut merupakan bertipe Rinex, maka kita lihat di ujung tipe filenya terdapat huruf O. Kita tunggu. Oke, ketika kita sudah klik import, maka akan muncul tab seperti di samping kanan. Kemudian pilih titik 3 untuk mengimport data-data yang telah tadi disimpan. Pastikan semuanya dalam satu folder data Rinex untuk memudahkan nantinya pengimportan. Nah, maka data tersebut akan keluar. Kemudian di force static, pastikan itu terpilih yes, karena kita melakukan pengamatan statik. Kemudian masukkan data Rinex dan empiris.
Data Renex empiris dari data pengamatan GPS geodetik kita. Kemudian pastikan lagi bahwa settingannya sudah benar, pastikan import. Maka tunggu proses ini sampai selesai. Setelah itu maka akan muncul tab seperti ini. Terus kita atur poin ID-nya dengan nama benchmark yang kita amati. Pastikan semuanya beda. Atur juga ketinggian alat sesuai dengan pengamatan kita di lapangan. Pastikan terisi. Lalu klik OK. Kemudian yes. Tunggu data tersebut terplot dalam software TBC. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Karena kita ingin mengikatkannya ke titik ikat atau titik course, maka masukkan data course yang sebelumnya sudah diunduh, klik saja import, kemudian seperti tadi cari tempat penyimpanan data course dalam bentuk Renex, kemudian klik OK. Maka akan muncul data course dari Sumedang, Lembang, dan sekitarnya. Kemudian pastikan static, kemudian pilih file, semua file tersebut, dan seperti tadi import. Tunggu proses import sampai selesai. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data course dari setiap masing-masing tempat. Apabila kita ingin mengganti namanya, lakukan penggantian nama pada menu ini. Karena di sini saya tidak akan mengganti namanya, kemudian kita klik OK. Maka datanya akan seperti ini. Untuk di sini area Lembang, di sini area Sumedang, dan di sini area Soreang, yaitu titik ikat course yang telah kita download dari website BIG sebelumnya. Setelah penginputan data selesai, kemudian lakukan perbaikan baseline. Klik salah satu baseline. Di sini kita akan contohkan baseline antara course Chang dengan course Cesum. Kemudian klik kanan, pilih session editor. Oke, di sini kita dapat data-data dari pengamatan course. Kemudian lakukan perbaikan baseline dengan cara drag area yang terpotong, drag area yang terputus seperti ini. Semakin baik data yang kita amati, maka hasilnya akan nggak terputus. Kita lihat bahwa data pengamatan yang biru itu merupakan data dari course. Kemudian data yang hijau itu merupakan data pengamatan kita.
Untuk data yang baik itu menandakan datanya tidak mengalami pemutusan karena beberapa faktor seperti ambiguitas dan faktor eksternal internal lainnya. Lakukan semuanya baseline tersebut hingga data terblok tertutupi. Apabila semua proses perbaikan baseline sudah selesai, selanjutnya pilih poin yang nantinya akan dijadikan titik acuan atau titik kontrol. Di sini kita ada 3 titik, kemudian kita klik poin, pilih salah satu untuk dijadikan titik kontrol. Di sini saya akan memilih ITN 24. Kemudian klik kanan. Kemudian add koordinat. Pastikan pemasukan titik ini koordinatnya sudah diketahui. Di sini karena sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan saja koordinat ITN 24. Oke, setelah kita mengisi data koordinat, pastikan koordinat yang bertipe pilih grid. Kemudian setelah terisi, klik ikon tanda tanya untuk merubah menjadi control quality. Pilih control quality, pilih dua-duanya control quality. Setelah itu kemudian klik OK. Maka si titik ITN 24 akan berubah jadi titik kontrol. Kemudian blok semua baseline. Blok semua baseline. Pastikan baseline terblok semua. Oke, apabila semua baseline sudah terselect, kemudian klik menu survei di atas, kemudian pilih proses baseline. Tunggu hingga proses selesai. Oke, setelah melewati beberapa proses, jadi ini merupakan hasil result dari processing baseline kita. Di sini ada 2 tipe solusi, yaitu fix dan float. Apabila data kita seperti pada layar terdapat
bertipe plot, maka langkah-langkah sebelumnya ada kesalahan atau perlunya diulangi lagi. Jadi pastikan semua yang di bagian solusi ini datanya yaitu fix. Karena ini merupakan sebagai contoh, jadi kita lanjut saja. Jadi untuk melihat hasil proses dalam bentuk lembaran kertas, selanjutnya yaitu kita pilih baseline processing report di bagian atas. Kita add saja. Dan jangan lupa kita save. Kita pilih report, kemudian pilih baseline processing report. Tunggu sampai data kita muncul. Dan pastikan juga device yang kalian gunakan sudah support aplikasi Treble Business Center untuk memudahkan dalam pengolahan data GNSS metode statik ini. Kita tunggu hasilnya. Dan berikut ini merupakan hasil dari pengamatan yang telah kita lakukan sebelumnya di lapangan di area kampus ITENAS. Seperti kita ketahui bahwa di data sebelumnya kita terdapat plot Oke, jadi berikut ini merupakan lanjutan dari hasil yang tadi. Dan di sini kita lihat bahwa dengan pengamatan kita selama di lapangan dan tipe data kita yang dihasilkan yaitu fix, yang berarti hasil pengamatan kita bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini koordinat yang kita dapat. Setelah itu kita akan mencoba memplotkan data ini ke Google Earth. Pastikan koneksi internet kalian terhubung dan lancar untuk melihat apakah hasil pengamatan kita, hasil pengolahan kita itu sesuai dengan titik yang sebelumnya kita amati atau melenceng. Setelah itu kita klik menu Google Earth dan tunggu proses hingga selesai.
Oke, berikut ini data yang pengamatan tadi setelah kita uploadkan ke Google Earth. Maka hasilnya kan seperti ini merupakan titik kors Lembang, ini titik kors Soreang, dan di sebelah sini merupakan titik kors Sumedang. Kita zoom saja karena area pengamatan kita di Itenas. Kita zoom saja. Dan ini merupakan titik-titik area pengamatan kita